Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sami sehat bapak-bapak. Masih semangat, masih sehat ya pak? Sehat awake, sehat dompete. Amin Allahumma amin. Pangapunten bapak-bapak dari takmir Masjid Al-Muhajirin yang tadi saya duduk di depan beliau. Mas dari mana mas? Saya dari jauh pak, bukan dari sini. Dari mana? Dari Sragen saya pak. Sragennya mana? Sragen kota. Saya tadi hadir pangapunten bapak-bapak panitia. Saya tadi sebenarnya hadir sudah dari Isya, tapi memang sengaja nggak pakai peci Al-Falah biar nggak dikenal orang sini. Ya alhamdulillah, pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat bertangkikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dianggap sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pangapunten bapak-bapak, agar tambah meriah acaranya sebelum nanti diisi oleh beliau, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat kami, bisa diangkat tangan kanannya pak. Sakit, tangan kanannya diangkat sakit, digerak-gerakkan sakit pak. Digerak-gerakkan sakit. Tesih fokus nih pak. Masih fokus nih. Setelah itu angkat satu jarinya, diputer-puter, puter-puter, puter-puter. Fokus melihat saya pak, puter-puter, puter-puter. Dengarkan perintah saya, puter-puter. Semakin cepat, semakin cepat. Nah sekarang pegang dagu pak, dagu. Dagu, dagu pak, nggih dagu, dagu pak, dagu, 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 dagu pak, nggih dagu. Yang belakang pak dagu, dagu, dagu pak, dagu mriki, nggih, dagu niku mriki. Niki batuk pak, pangapunten. Dereng fokus untuk kita jenengan. Angkat tangan kanannya, gerak-gerakkan, gerak-gerakkan. Sekarang pangapunten, tempelkan ke pundak samping kanannya, tempelkan, nggih, tempelkan. Setelah itu mohon izin dipijat-pijat dulu pak. Nggih. Kita jenengan kok sepaneng men ngoten. Izin. Setelah itu pangapunten diketok-ketok saged, diketok-ketok. Saudaraku, saudaraku. Saudaraku, saudaraku. Masalah kita sama, yang berbeda hanya jumlah nominalnya. Sekedar angkat tangan kirinya digerak-gerakkan dulu, gerak-gerakkan dulu, nyantai, tempelkan ke pundak samping kirinya, gantian. Pembalasan lebih kejam, nggih. Dipijat-pijat gantian pak, nggih, dipijat-pijat dulu. Nggih. Setelah itu pangapunten diketok-ketok, saudaraku, 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 sahabatku, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti tak samplo. Nggih. Alhamdulillah. Insyaallah. Sampun fokus nggih Bapak? Sampun dahar. Oh dereng. Sami. Alhamdulillah. Mohon izin dalam Muhammad Lutfi Afandi Pak, dalam Lutfi saya santrinya beliau Bapak Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen di Al-Falah dalam diamanai untuk menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Terus Pak, di Masjid Raya Al-Falah itu imamnya gangsal dan semuanya anak-anak muda. Alhamdulillah. Imam yang pertama umurnya 38 tahun. Imam yang kedua umurnya 26 tahun. Imam yang ketiga saya umurnya 23 tahun. Imam yang keempat umurnya 20 tahun. Dan imam yang kelima umurnya 23 tahun. Jadi seluruh imam-imam Masjid Raya Al-Falah itu anak-anak muda Pak. Dan tidak hanya imam saja, jenengan nang dolan mriko Pak, monggo nanti ketemu dengan kami. Seluruh tim eksekutifnya, dari yang nyapu, dari yang jaga keamanan, dari yang lain sebagainya, semuanya anak-anak muda di bawah umur 30-an tahun. Alhamdulillah. Terus
beliau kalau di Masjid Raya Al-Falah ini, Pak Kusnadi ini, beliau di sana tinggal nunggu di transit saja, Pak. Tinggal nunggu di transit, nanti anak-anak muda laporan, Pak Kus niki pripun, nggih tanda tangan ACC gerakan. Terus beliau tinggal eteng-eteng sikil tok, masjidnya sudah jalan. Pokoknya tinggal nunggu dicake snack, ngeten iki, Pak. Beliau sudah nggak ngapa-ngapain di Al-Falah. Nah, terus beliau ini alhamdulillah sampai sekarang sudah sukses untuk mengganti manajemennya dengan manajemen yang terbaru, manajemen milenial, anak-anak muda semuanya, dan bisa mencari kader berikutnya sehingga pangapunten nanti setelah mungkin beliau sudah tidak ada, sudah bisa dilanjutkan dan mengalir pahalanya kepada beliau. Barangkali kita-kita itu sekarang seperti itu, Pak. Semangat sekali untuk memakmurkan masjid, tapi lupa bagaimana caranya untuk melahirkan kader-kader sehingga nanti selesai kita, meninggal kita, dilanjutkan kegiatan masjidnya. Nah, maka ini sebuah PR dan insya Allah nanti sarang-sarang dibahas oleh beliau. Dan untuk itu tidak perlu kami kenalkan, nanti biar beliau kenalan sendiri. Beliau ini sedikit, Pak, sebelum jadi ketua takmir Masjid Raya Al-Falah, beliau jadi direktur dari PT Geprek Sako. Jadi beliau punya PT Geprek Sako, ini resto ayam geprek, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah 33 cabang. Tahun 2018 beliau pensiun dini dari direktur, mengundurkan diri dari direktur, fokus untuk ngurusi masjid, sehingga sekarang masjidnya bisa makmur. Nah, maka salah satu, kalau beliau pesan beliau pengen masjidnya makmur, berarti harus berani pensiun dini dulu. Wani orang. Nah, sekarang beliau ini fokus di kemasjidan. Beliau masih menjadi ketua takmir Masjid Raya Al-Falah, diamanai di pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menjadi ketua pelaksana LPM, Lembaga Pengembangan Masjid se-Jawa Tengah, dan ditunjuk oleh PP pimpinan pusat Muhammadiyah untuk bagian pengembangan masjid. Alhamdulillah sudah keliling Indonesia dan Masya Allah hari ini hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu kita sambut beliau, Bapak Prof. Insinyur Kusnadi Ikhwani MM. Saya nyebutnya Prof, Pak, bukan profesor tapi provokator. MM-nya juga bukan Magister Manajemen tapi marbot masjid. Nah, ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Monggo Pak Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada malam hari ini Allah izinkan untuk bisa berkunjung di Mojosongo dalam rangka sarasehan FKUIM ke-25 yang alhamdulillah hari ini juga didampingi Mas Lutfi. Hadir juga sahabat saya, guru saya Ustadz Hamid di Mojosongo juga. Tadi saya tanya nih wonten mriki hadir. Mana Ustaz? Oh, Ustaz Hamid. Angkat tangan Ustaz Hamid. Nah niki. Insyaallah saya 3 tahun yang lalu silaturahim ke beliau dan baru merintis Alima. Nah, Alima saat ini sudah mempunyai kader guru ngaji kurang lebih mungkin 50. Pinten guru ngajinya? Ya sekitar 50. Digaji semuanya. Nah, insyaallah ya. Baik, yang kami hormati Pak Raji, Ketua Takmir. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan,
umur yang berkah ya. Pak Tri Haryono ketuanya Pak FKUM, moga-moga beliau sehat selalu. Dan Bapak semuanya para takmir masjid se-Mojosongo nggih. Satu kelurahan iki. Enten pinten masjid? 48. 58. Satu kelurahan niku pinten jiwa? Nek coblosan niku pinten? Ya? 40.000. 40.000 dibagi 58. Dibagi 58. Berarti rata-rata satu masjid dan musola ada 689 jamaah. Seandainya semuanya ke masjid. Saat ini praktek pun kinten-kinten kalau subuh jamaahnya pinten rata-rata. Yang paling makmur pundi? Mriki. Nggih, Pak. Pinten jamaahnya? 150. Nggih. Paling makmur 150. Berarti berapa persen dari 600? 25. Baik. Kalau paring resep ya, niki mang praktek niki ceslen. Saya itu namanya Pak Raditya, dalemipun Cikarang Barat, perumahan apa namanya? Musola Nurul Islam. Waktu muktamar di Solo, teng Sragen, beli buku saya. Ini buku nih. Dibaca, dipraktekkan. Salah satunya agak ekstrim nih. Teng mriki takmir enten pinten? Semua takmir. Pinten? 48. Iya, punya istri semua? Oke, 48 kali 2 pinten? 90. Punya putra putri pinten? 2. Jadi kalau takmirnya saja semuanya ke masjid berarti 48 kali 4. 200 jamaah. Diprakteknya teng mriko. Pengumuman kami sampaikan kepada takmir musola, bukan masjid, musola. Hanya separuh ini, seperempat ini. Musola Nurul Islam. Bagi takmir masjid yang namanya ada di struktur masjid tapi tidak pernah hadir di masjid, maka dengan terpaksa saya berhentikan dari takmir masjid. Namanya ada, namun bukan pernah hadir. Maka kali Pak Raditya dihimbau diberhentikan. Trik pertama. Trik yang nomor kali, bagi anak-anak SD, SMP yang mau sholat ke musola maghrib, isya, subuh, dikasih uang saku 10.000 per hari. Jadi kalau anak-anak 1 bulan penuh maghrib, isya, subuh nggak putus, maka dapat 300.000. Langkah kedua, langkah ketiga, bagi anak-anak yang sudah ke musola sholat maghrib, isya, subuh dan bisa mengajak kedua orang tuanya untuk ke masjid, dikasih tambahan uang saku dan diajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Apa yang terjadi? Saya tanya pada Pak Raditya, dulu jamaahnya berapa Pak? Dulu jamaahnya sekitar hanya nggak nyampe 30 orang. Saat ini laporan terkini jamaahnya antara 500 sampai 800 jamaah. Maghrib, isya, subuh. Yang paling banyak subuh.
Jadi anak-anak, saya pas datang ke sana tanggal 24 Desember, anak-anak pada berdiri absen. Kenapa absen? Karena akan dihitung dapat uang atau tidak. Nah, ini purun diprakteknya mengke. Infaknya, ini mungkin Ustadz Hamid juga bisa belajar dari sini. Infaknya saya datang pertama, saya tanya nggak nyampe 2 juta per bulan. Saat ini infaknya di atas 60 sampai 70 juta per bulan. Yang 50 juta dibagikan untuk anak-anak yang mau sholat. Jadi uang infaknya dihabiskan untuk dibagikan kepada anak-anak. Niki praktek supaya jamaahnya banyak. Nah, niki simple nih, simple. Nah, tinggal wantun nopo beten kawan ya. Terus yang kedua, saya sama Mas Lutfi datang ke sana, jamanya hampir 1000. Akhirnya musolanya tidak muat dan ibu-ibu setiap maghrib, isya, subuh gelar tikar, gelar apa? Terpal. Telaga Murni namanya. Nanti kalau bapak-bapak tindak Jakarta, medal tol Cibitung puter kanan, namanya Perumahan Telaga Murni. Niki wau kula kan mriki mlebet. Ajeng mlebet mriki parkiranipun penuh kan kiri parkiran. Wah, kula kinten wau parkiran mau sedaya jamaah pengajian ing dalu nika. Nah, ternyata pengajiannya ngajeng enten 2 pengajian. Dan ternyata pengajian di luar lebih ramai daripada di masjid. Nah, ini PR-nya takmir masjid, mestinya yang di sana lebih sepi daripada yang di sini. Bagaimana caranya? Bisa. Kadang-kadang adakan aja malam Ahad pengajian di masjid apa nih? Baitur Rahmah, sholat maghrib dan isya akan disiapkan hadiah sepeda motor baru. Insya Allah yang di sana pindah ke sini semuanya. Al-Falah sama Pak. Pertama kali yang saya lakukan apa dulu? Sholat subuh berhadiah umroh. Duitnya beda enten, dereng enten, tapi saya bikin program. Sama saat ini kan lagi bangun 3 miliar. DT gitu enten. Gempur saja, alhamdulillah sekarang sudah ya kurang lebih hampir 300 juta, tinggal 2,7 miliar. Artinya masjid itu yang penting berani bikin program. Nah, Bapak semuanya, dari itu semua yang terpenting pertama adalah mindset takmir masjid. Pripun mindsetnya? Masjid jangan hanya untuk tempat sholat. Nah, Al-Falah saat ini sing nembe rame namanya Bang Ziska. Apa itu Bang Ziska? Bagi jamaah yang memiliki permasalahan hutang pinjol sama hutang rentenir, silahkan minjem ke masjid tanpa ada tambahan bunga. Syaratnya purun ngaji kali sregep sholat mengke dipinjemi. Akhirnya orang yang punya pinjaman rentenir dan pinjol mau gak mau ke masjid karena ada pinjaman uang tanpa ada bunga. Jadi memang harus punya terobosan, tidak hanya dikasih kegiatan sholat yang rutinitas, namun adalah mindset takmir adalah berani membuat program-program baru. Nah, di sini saya akan langsung mungkin poin-poinnya saja ya. 18 kegagalan takmir masjid. Wah. 18 betul nawang ya. Pertama kali biasanya takmir diangkat itu ditunjuk karena ketokohan, tapi bukan karena punya visi masjidnya mau dibawa kemana.
Maka takmir masjid kebanyakan tidak mempunyai visi masjid ini arahnya seperti apa. Ini potensi sangat luar biasa karena depan ramai sekali. Oh, tinggal dibuka biak kan dikasih makan gratis, insya Allah pindah teng mriki sedaya. Ya. Nah, tinggal wantun apa? Batal. Memang harus di luar kebiasaan. Ya, Masjid Al-Falah sama, Pak. Dulu Masjid Al-Falah kan diurus hanya 3 orang. Pak Roto, almarhum Surono, sama Mas Surat. Masjid seluas itu hanya 3 orang. Ya, nggak keurus akhirnya. Dan itu pun gajinya 2M. Matur nuwun Mas. Ya. Artinya tidak diperhatikan. Hanya 150, kadang 300. Ya gimana orang mau ngurus masjid dengan serius kalau tidak diperhatikan kehidupannya. Maka setelah saya mengamati keliling ke Al-Dzikra, ke Darut Tauhid, ke Jogokaryan, ke Turki, ke Malaysia dan beberapa masjid ya. Saya berkunjung ke Mekah, ke Madinah. Ternyata ngurus masjid memang harus serius dan totalitas. Jangan waktu sisa, tenaga sisa, nek koper dan nek eling. Itu pun diajak rapat juga aras-arasan. Dari mungkin 48 takmir serius diundang rapatnya dan paling sing dugi kalih dosa selangkung pun saya. Pinten Pak biasanya dugine sing rawuh? Gangsal welas. Maka saya kasih terobosan agar rapat mau datang semua. Rapatnya jangan di masjid, tapi di restoran. Nah, ngeten. Mangke rapat apa niku? Persiapan Idul Adha. Rapatnya ampun teng masjid. Pados teng warung pundi ngeten mangke. Mangke do dugi sedaya. Nah, apalagi disiapkan makan malam. Yang pertama, takmir tidak memiliki visi. Artinya masjid ini mau dibawa kemana? Yang kedua, tidak membangun organisasi. Ya. Maka Al-Falah organisasinya tidak seperti masjid secara umum. Biasanya nek masjid itu apa? Penasehat, pembina, ketua, penanggung jawab, wakil ketua, bendahara, sekretaris, bagian riayah, bagian imarah, ngeten niku ya. Al-Falah saya rubah. Direktur utama masjid. Dirut. Nek ketua mengke dikira ketua RT. Nah niki dirut terus tentang perusahaan. Perusahaannya Gusti Allah. Dan maksimal di Al-Falah takmir itu bener. Takmir itu ya saya ini takmir. Mas Lutfi ini badan eksekutif. Nah ini niki ada takmir, ada manajer operasional atau direktur. Ini ke bawah. Mas Lutfi ini sebagai imam, badan pelaksana atau BEM, badan eksekutif masjid, digaji supaya serius. Bahkan saat ini bisa kuliah. Kalau sudah punya istri, kalau nggak punya rumah, masjid mencarikan tempat tinggal supaya fokus ngurus dakwah. Nanti kalau ngurus masjid, masih ngurus ekonomi, masih kerja tempat lain, nanti ngurus dakwahnya nggak fokus. Maka Al-Falah yang bagian eksekutif masjid full time, totalitas. Lah duit kok ngendi? Biasanya ngeten niku pertanyaannya. Terus nama-nama saya rubah. Ada namanya manajer Baitullah tentang kemasjidan, manajer Baitul Quran, manajer Baitul Mal, manajer Baitul Muamalah. Bagian yang bersih-bersih bukan bagian marbot, tapi housekeeping. Housekeeping. Bagian keuangan bukan bendahara, tapi financial and admin. Ben gagah, keren. Bagian masak bukan jayengan, tapi food and beverage. Nah, itu. Supaya masjid itu keren gitu ya, dan dicintai anak muda. Nah, ini membangun organisasi. Maka Al-Falah mengenai tindak beriko yang paling
Senior itu Mas Alan, itu umurnya baru 28 tahun. Yang paling senior. Kula mboten eksekutif tapi hanya ngarahkan saja. Maka yang terpenting bangun organisasi, dan saat ini kula nembe mbika namanya Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Latihannya 8 hari, maksimal yang ikut umurnya maksimal 35 tahun. Kirim ke Sragen, satu masjid 5 orang. Pulang diterjunkan di masjid masing-masing dan diharapkan jadi pegawai masjid digaji profesional. Mencetak marbot masjid kompeten dan ngurus masjid secara profesional. Nah, materinya nanti 3 hari teori, 5 hari praktek, didampingi sampai masjidnya makmur. Mengenai masjidnya makmur berarti gagal mboten di wisuda. Nah, gelarnya langsung MM, ya, bukan Magister Manajemen tapi Marbot Masjid. Nah, mulai dibukanya tanggal 1 Juni sampai tanggal 8 Juni. Nomor 3, tidak melakukan pendataan jamaah. Makanya tadi saya tanya, tang mriki wonten pinten jiwa kalau pas coblosan itu? Tadi kan 40.000 itu kan yang dewasa aja ya, anak-anak belum dihitung. Ya. Artinya apa? Itu harus didata supaya paham jamaah kita itu dari mana saja. Nah, masjid niki pinten RT niki yang terdekat. RT-nya aja, RT 1, 2, berapa gitu. Yang ini masjid niki sing terdekat. 3. Maksudnya jamaahnya ke sini. Oh ya, berarti berapa RT yang jamaah ke sini? 15. Banyak. Enggak, maksudnya dari 15 itu ada masjid lain selain sini? Maksud saya, masjid ini terdekat ada berapa RT? Contoh, Margo Asri itu ada 12 gang. Satu gang rata-rata 70 sampai 100. Ada 3 masjid. Ada sekitar 1000 kakak. Berarti 1000 kakak dibagi 3 masjid. Yang ke masjid paling makmur Masjid Al-Hikmah. Itu jamaahnya rata-rata 200. Masjid Al-Mukmin rata-rata 100. Masjid satunya lagi yang baru ya rata-rata 100 berarti baru 500 dari 4.000 jiwa. Berarti baru berapa persen kalau 500? Itu maksud saya. Jadi harus didata. Ini maksud saya, takmir memang mendata. Nek mboten didata, mungkin mboten ngertos target jamaahnya siapa. Joko Karyan betah wekdal 25 tahun untuk bisa mengetahui data jamaah. Yang keempat, takmir jarang rapat. Rapatnya rata-rata setahun 3 kali. Menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha. Laris nama badan. Kalau takmir masjid rapatnya setahun hanya 3 kali, bisa dipastikan berarti jarang ada program. Masjid Raya Al-Falah saya awal-awal rapatnya seminggu sekali. Saat ini seminggu minimal 3 kali rapat. Rapatnya habis subuh. Ngaten ya. Jadi kalau ada banyak program sering rapat. Ustadz Hamid rapatnya berapa kali Ustadz? Ya, ini Masya Allah beliau dapat pakap banyak juga ya. Nanti mungkin bisa sharing bagaimana beliau membina rumah Quran Alimah ya, sehingga bisa tumbuh. Takmir itu melayani bukan menguasai. Ya rata-rata kan menguasai. Contoh, banyak tulisan masjid itu kadang ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Ada lagi saya di salah satu dekat Batu Raden turun sholat maghrib, kacanya ada tulisan masjid ini sering terjadi kehilangan.
Berarti masjid perkumpulan pencuri karena sering. Dikasih tulisan lagi, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Artinya apa? Dia menyadari sendiri kalau dia tidak bertanggung jawab. Maka di Al-Falah saya rubah, barang hilang diganti oleh takmir, karena takmirnya bertanggung jawab. Maka setelah itu ada kehilangan motor, terus kehilangan sepeda ontel, kadang sepatu, handphone, ya takmir mengganti. Ya yang paling tinggi kehilangan motor jamaah nitip ngeten niki. Mun ngertos kalau barang hilang diganti takmir. Nah, jamaahnya masbuk, buru-buru ngambil sarung, kuncinya ketinggalan, motornya hilang. Saya tanya harga motornya berapa? 7 juta. Takmir ganti 7 juta. Supaya seneng jamaahnya ya. Baik. Selanjutnya, kebanyakan takmir masjid fokusnya hanya bangun masjid, bangun fisik. Pokoknya kalau bikin program bangun fisik cepet. Tapi kalau bikin program bingung mau bikin program apa. Jadi rapatnya pokoknya bangun masjid. Kalau Pak Jazir menyampaikan, kalau takmir masjid hanya bisa bangun bangunan masjid, itu bukan takmir masjid, tapi pemborong bangunan. Karena apa? Takmir masjid innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Mengajak orang ke masjid, memakmurkan masjid, itu tugas takmir masjid, bukan hanya bangun fisik. Nah, ini PR bersama. Hampir rata-rata mayoritas takmir masjid itu yang diutamakan fisik. Uang infak pun untuk membangun fisik. Kalau di Jogokarian uang infak tidak diperbolehkan untuk fisik. Nah, uang infak dikembalikan oleh takmir untuk kemakmuran jamaah. Bangun fisik pakai uang wakaf. Ya. Selanjutnya, masjid dikelola dengan waktu sisa, pikiran sisa, tenaga sisa. Bahkan saya keliling ke banyak masjid, antara jamaahnya sama takmirnya rata-rata S1, S2. Sepuh. Kedua, sampun sepuh. Ketiganya, sampun sepuh sangat. Baik, jamaah coba jarang dengan keliling ngeten, rata-rata anak-anak nggak ada yang di masjid. Padahal Bung Karno menyampaikan, berikan 10 pemuda, maka saya goncangkan dunia. Kalau masjid pengen menggoncangkan, pengen makmur, harus hadirkan anak muda. Dan berikan 1000 orang tua, maka saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Berarti 1 pemuda berbanding 100 orang tua. Ini pesan Bung Karno. Maka Al-Falah setelah tahu tentang ini, akhirnya saya rubah, anak-anak muda saya hadirkan di masjid. Mas Lutfi ini umur 19 tahun waktu di Al-Falah. Ya. Maka anak-anak muda lah yang kita hadirkan. Ya, bahkan sampai nikah pun juga dari masjid. Tidur di masjid, makan di masjid. Ya, maka masjid mustahil lapar. Karena apa? Anak-anak muda senantiasa dicukupin. Selanjutnya, tumpang tindih dana wakaf, infak, zakat. Maka Al-Falah uang tidak dipegang oleh takmir, tapi di lembaga profesional diserahkan kepada Lajismu. Maka Al-Falah kemarin dapat bantuan dari Bank BSI 497 juta. Saat ini dapat bantuan dari Jakarta 423 juta. Kenapa? Karena melihat laporannya bagus, maka yang bantu senang. Nah, transparan, profesional. Nah, kalau uang dipegang takmir masjid, rata-rata kan ya nggak profesional mencatatnya. Dan rata-rata kalau uang dipegang takmir masjid, biasanya uangnya seperti di surga, bisa masuk tapi susah keluar.
Gitu, duit lebet mawon, tapi nek diminta untuk program nggak boleh. Ora oleh iki engko ngantek duwite. Disimpen. Akhirnya laporan, alhamdulillah kas kita sekian puluh juta, sekian ratus juta, bangga dengan kas banyak. Padahal itu bukan uangnya takmir masjid, bukan uangnya bendara masjid, uangnya umat Islam yang dititipkan sama bendara masjid. Maka segeralah didistribusikan. Itu. Maka Al-Falah saya masuk tahun 2016 infaknya 9 juta 12 juta per bulan. Alhamdulillah Ramadan kemarin infaknya 753 juta rupiah. Semakin banyak program semakin duit datang. Tapi kalau semakin duitnya diceketem, Gusti Allah ngertos lagi duitnya oke berarti ra butuh duit. Maka uang infaknya mboten nambah-nambah, amarga disimpan saja. Maka Al-Falah loss habis. Segera distribusikan. Maka terkenal dengan kas masjid minus. Kalau Joko Karyan kas masjid 0. Ini gambaran, pokoknya habiskan aja. Lanjut, nanti habis ini diskusi. Tidak berani bikin program dulu. Ya. Banyak kan takmir masjid itu kan mau apa gitu, duitnya ada tidak. Kalau Al-Falah bikin aja program. Ini tadi saya lagi pesen sound system. Harganya 50 juta 2 unit dari Jerman. 2 speaker 2 unit itu 50 juta. Kalau jenengan badhe mirsani sound system terbagus yaitu di Masjid Ar-Rahmah Blitar habis 1 miliar. Makanya kemarin Mas Hamid mau sound system ya. Kadang sound system karaoke taruh masjid ya, itu makanya suaranya nggak bagus gitu ya. Tapi nggak apa-apa bertahap gitu ya. Karena apa? Biar yang khotib, yang ceramah itu enak didengar seperti di Mekah Madinah. Jadi sound system masjid bukan benging. Nah, ini sudah bagus lah ya. Lebih enak lagi kalau suaranya lembut, enak gitu ya. Didengarkan juga enak. Yang bicara juga nggak harus ngotot, sudah pelan-pelan sudah enak. Apalagi sound sistemnya enak, yang imam suaranya bagus keluarnya lebih bagus. Imam suaranya jelek bisa lebih bagus karena soundnya bagus. Bukan benging, nging, grek-grek, nging, grek-grek. Kalau yang lumayan juga di Masjid Darussalam. Itu habis 700 juta. Kalau apalah baru habis sekitar 120 juta. Artinya apa? Sound system penting. Supaya apa? Kadang kan tausiahnya apa nggak jelas gitu ya. Nah ini makanya harus diperhatikan juga sound system. Tang mriki enten deh teman saya di Palur itu jago sound system. Kalau pengen diperbaiki itu harganya di bawah 10-an juta. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bagus juga di Masjid Al-Fatah Tulungagung, itu dari Amerika Serikat sound systemnya. Jadi enak gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya adalah bikin program baru nanti cari dana. Ini contoh. Tadi Mas Hamid saya kasih bocoran. Contoh saya cari dana. Nih. Saya rekam ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalali wal Ikram. Semoga Pak Zainuri dan keluarga. Ini saya rekam live pas 10 hari terakhir. Assalamualaikum Pak Zainuri, saya Kusnadi. Saat ini lagi di mihrab Masjid Real Falah. Mendoakan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, dan semoga 10 hari terakhir ini mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Saya kirim langsung jam 3 malam. Paginya transfer 40 juta. Contoh cari dana hanya 1 orang. Terus putrane Mas Gigi transfer 20 juta. Sama saya voice note gitu. Voice note tengah malam.
merasakan atmosfer qiyamul lail, disaksikan oleh malaikat 10 hari terakhir. Namanya ini adalah di buku saya sebutkan SPD, spesialis pembaca doa. Jadi mendoakan jamaah satu persatu. Nah, ini bedanya. Bedanya imam masjid sama imam sholat. Kalau di Al-Falah, imam masjid itu tahu semua jamaahnya, rumahnya mana, bisnisnya apa, punya hutang berapa. Nah, itu namanya imam masjid. Kalau imam sholat, hanya mimpin sholat, habis itu pulang tanpa diketahui, tanpa komunikasi, tanpa ada kedekatan emosi. Maka Ustadz Lutfan paham betul jamaah semuanya. Nah, ini adalah imam masjid. Ada kedekatan emosional. Didoakan, didatangi, dikunjungi, ada kedekatan emosional. Maka sering kalau sudah dekat, itu saya sampaikan, sentuh hatinya, maka akan menjadi milikmu selamanya. Nah, ngaten ya. Baik. Tidak memberikan ruang pada anak muda. Gimana caranya? Al-Falah memberikan flyer rekrutmen relawan masjid. Nah, Mas Lutfi ini masuk di Al-Falah kelas 3 MAN. Masuk daftar jadi relawan, akhirnya ngapalin Quran, rajin ke masjid, dan akhirnya menjadi takmir masjid. Rekrutmen. Jangan kita merasa anak muda belum bisa apa-apa. Ala cah nom iso apa? Nah, artinya belum berikan ruang. Maka berikanlah ruang pada anak muda, dan kalau bisa anak muda dikasih wewenang sepenuhnya untuk mengoperasionalkan masjid. Nah, maka jarang anak muda yang datang ke masjid. Tadi saya Mas Sono namanya Musola Al-Fatihah. Itu Ustadz Hamid sudah datang di sana, nginep di sana. Infaknya berapa Ustadz? 3 miliar sebulan. Lokasinya di Semarang. Pegawainya ada 100. Takmir masjid digaji semua. Masuknya jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Jenengan mungkin dibanding tentang mriko. Terus yang diurusi ki apa? Wong kok akeh himen ngaten mesti. Jenengan tidak mriko nangis. Bayi lahir jebret renten bapake dipendet diopeni. Seorang suami istri, suaminya pergi diurusi sak lairane. Masjid sampai ngurusi ngeten iki. Masjid sing ngurusi, musola niku ya. Musola Al-Fatihah. Ya, Mas Lutfi pernah ke sana? Oh belum, sana biar tahu. Jadi amaliyahnya enten tiang-tiang sing do hamil tua, mboten gadah biaya melahirkan, sarene dileme teng mriko. Cakete dikontrakke teng mriko. Jadi amalane ngopeni bayi sing ditinggalke wong tuane. Kali Gusti Allah kasih hadiah, infaknya luar biasa dan sudah punya hotel juga. Nah mungkin ini atau Ustadz Hamid silahkan mungkin ngasih sedikit pengalaman testimoni, monggo sini. Hah? Ya udah nanti tanya jawab. Ini Ustadz Hamid hadir luar biasa. Beliau hafidz Quran juga, guru saya, masya Allah. Dan sekarang mendirikan namanya Alima. Dari sini dekat ya. Nah dekat artinya apa? Di sini sudah ada contohnya dan sebetulnya yang serius insya Allah jadi. Cuma kebanyakan kan nganggep marbot masjid ki ya sing tukang ngepel, sing tukang bersihkan toilet, sing vakum karpet. Nah, saya akan mengangkat marwah izah marbot masjid itu berkelas. Maka saya mendirikan Akademi Marbot Masjid. Supaya apa? Banyak masjid-masjid yang keurus dengan serius, banyak anak-anak muda yang memang cinta ke masjid. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun jazakumullahu khairan katsiran.